Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita diberikan kesempatan lagi untuk bertemu di Lentera Innova Let's Change Our Last Ramadan dengan tema Jernihkan Pikiran, Bersihkan Perbuatan. Di sini saya Bunga Linta Putri yang nantinya akan ditemani oleh Bapak Muhammad Zuhron Arafi MPDI yang beliau sudah di sini. Apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak Zuhron Arafi ini adalah seorang dosen di Universitas Muhammadiyah Magelang. Mengambil mata kuliah. Saya studi Islam. Sama kalau semester ini psikologi perkembangan. Oke. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Zuhron ini tentang merawat iman pasca Ramadan. Ya. Nah, saat Ramadan ini semua umat Islam biasanya berlomba-lomba untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya sehingga semua ibadah dilakukan secara maksimal ya Pak. Oke. Nah, menurut Bapak Zuhron ini apakah masih bisa jika pasca Ramadan itu kita mempertahankan ibadah seperti saat ini? Ya, kalau kita misalnya mengambil pendapat dari seorang ulama namanya Imam Abu Hanifah ya. Beliau kan mengatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Kadang dia naik, kadang dia turun. Siapa itu? Kita. Jadi selama Anda semua ini adalah manusia biasa, umumnya manusia, maka kualitas iman itu pasti yazid wa yanqus. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana pasca Ramadan? Potensi untuk yazid naik, it's okay. Ada kemungkinan itu, tetapi potensi untuk turun juga sangat memungkinkan, terbuka. Artinya apa? Berarti tergantung bagaimana seseorang itu mempersiapkan diri, apakah riyadhahnya ketika bulan suci Ramadan itu membekas dalam dirinya atau tidak. Ada loh mungkin di antara kita ini yang kalau puasa terpaksa sekedar mengukurkan kewajiban, nek poso wis teko walah poso meneh. Jadi berat dulu nih, sikap mentalnya udah salah dulu nih. Nah, karena sikap mentalnya udah salah dulu, maka puasanya juga tidak akan bermakna. Kalau puasanya tidak bermakna, agak sulit kita melakukan deteksi bahwa orang itu akan bisa melakukan peningkatan pasca Ramadan atau setidaknya mempertahankan kualitas iman. Berbeda dengan misalnya pertanyaan para sahabat Rasulullah. Ya Nabi, gimana kalau puasanya 1 tahun full aja deh? Nggak usah ada, nggak Ramadan. Pokoknya semuanya Ramadan. Lalu Nabi bertanya, kenapa? Ya enak saja Nabi. Kalau puasa itu sehat, damai, hemat, sejuk, ruhaninya terus terlatih dan seterusnya. Jadi mereka merasakan betapa indahnya Ramadan. Tapi kan Nabi mungkin jawaban waktu itu kenapa tidak mengiyakan, ya kan situasi umat Rasulullah tidak sama. Kalau generasi pasca Nabi itu semuanya seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, Ali, barangkali menjalankan Islam sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah itu gampang ya. Tapi kalau kayak kita, belum tentu gitu kan, berat itu. Ada yang wong setahun pisan we kepeksa, apalagi dibikin sepanjang tahun kan. Setahun pisan we biar caranya medot, apalagi sepanjang tahun kita berpuasa. Jadi potensi untuk yazid meningkat sangat mungkin, tapi turun juga mungkin. Pasca Ramadan malah turun mungkin, atau dia stagnan di dalam zona nyaman, ya segitu-gitu aja, nggak naik, dia nggak turun. La yazid wala yanqus, tidak naik nggak turun gitu. Nah, menurut Pak Zuhron ini saya pernah mendengar bahwa saat Ramadan itu setan-setan dikerangkeng, dirantai. Itu apakah benar Pak seperti itu? Saya lebih memahami hadis tentang itu adalah makna simbolik ya. Bahwa sangat mungkin bahwa makhluk yang bernama setan itu kemudian dipenjarakan, betul mungkin ya. Tapi saya memaknainya adalah makna simbolik. Gitu kan, makna simbolik. Karena kenapa makna simbolik itu adalah, jadi ketika Ramadan semua orang itu kan diharapkan meningkatkan kualitas ibadah. Ya sholatnya, ya baca Qur'annya, ya sholat sunnahnya, ya sedekahnya, ya puasanya itu sendiri. Maka kalau orang melakukan beragam kebaikan-kebaikan itu potensi setan untuk mengganggu, mendekati, menyentuh kita susah. Maka dia terpenjara dengan sendirinya, itu kan makna simbolik. Lalu yang kedua sebenarnya
nggak adil juga kalau kita mengatakan bahwa kita jelek itu gara-gara setan. Setan udah jelek kok masih dituduh kan, kasihan ya, kasihan dia. Kan Tuhan sendiri yang mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam diri manusia itu ada potensi fujur jelek, ada potensi takwa bagus. Jadi kata kuncinya, keywordnya adalah bagaimana manusianya itu sendiri. Jadi setan itu memang tugas dia salah satunya adalah menyesatkan orang. Tapi harus diingat, Quran kan mengatakan wala tattakhidhu khutuwadis syaitan ya. Jadi jangan kamu mengikuti langkah setan. Kalau dari makna jangan kamu mengikuti langkah setan, yang aktif siapa? Setan atau manusianya? Manusianya, gitu kan? Betul. Jadi setan hanya menawarkan aja. Yang tampak keren, tampak bagus, tampak cakep, tampak enak, tampak menyenangkan, itu diperlihatkan sama setan. Tapi tergantung manusianya, dia ngikut nggak, gitu kan. Andai setan tidak menawarkan itu pun, manusia juga punya potensi nggak baik. Tapi potensi baiknya jauh lebih besar daripada potensi buruknya. Jadi saya melihat itu adalah makna simbolik ya, makanya wajar kalau kemudian di bulan suci Ramadan masih ada orang yang tetap maksiat, iya kan, tetap dugem, tetap miso-miso, sikil papat metu, sikil telu, sikil loro dan seterusnya, ya kan, seolah-olah tidak ada perbedaan antara puasa dengan bukan puasa, gitu kan. Nah itu artinya ya bagaimana kualitas manusianya itu sangat menentukan ya. Ya, bukan tergantung apakah setan itu di penjara atau tidak begitu. Nah, kalau menurut Pak Zufron sendiri ini, bagaimana cara mempertahankan keimanan pada diri sendiri pasca Ramadan? Ada satu nasihat seorang sahabat namanya Ibnu Mas'ud ya. Kalau kita sedang mengalami down ya, sedang mengalami imannya itu runtuh, sedang mengalami situasi yang kacau, yang ruwet, stres, rumit, futur karena imannya sedang down tadi, kata sahabat Ibnu Mas'ud itu ada 3 langkah. Yang pertama itu baca Quran dan pahami maknanya. Kata beliau, baca Quran, pahami maknanya. Kenapa pahami maknanya? Karena tidak setiap kita ini kalau baca Quran kan paham nih. Saya, Mbak Putri, Mas Basuki, Mas Maul bisa jadi nggak ngerti, baca belum tentu tahu maknanya. Padahal Quran itu sumber petunjuk, bukan sumber pahala. Kalau kita baca kita nggak ngerti, bagaimana mungkin kita dapat petunjuk dari Al-Quran? Maka harus dipahami maknanya, itu obat. Hal yang kedua, pergilah engkau ke kebun-kebun surga, kata Ibnu Mas'ud, bustanul jannah. Siapa itu kebun surga? Apa itu kebun surga? Rumah sakit, panti jompo, rumah orang-orang miskin, panti asuhan, pergi ke tempat misalnya rumah singgah di mana anak-anak terlantar ada di sana dan seterusnya, yang itu menggambarkan situasi-situasi sesungguhnya kita jauh lebih beruntung daripada mereka. Mestinya kita jauh lebih bersyukur daripada mereka karena banyak situasi di mana orang ternyata tidak sehebat, tidak seberuntung kita. Gitu. Lalu yang ketiga itu adalah bermunajat kepada Allah. Jadi menyendiri, minta sama Allah. Kalau hatinya tetap tidak mau berubah, maka kita minta agar hati ini diganti dengan hati yang baru. Karena keyakinan itu termuat dalam hati, bukan dalam pikiran. Ya kan? Utamanya ada di sini. Agama itu kan keyakinan. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah pikiran atau sains ya. Jadi dia ilmiah. Dibuktikan dulu, agama diyakini dulu. Nah, tentu banyak tips ya, tapi saya kira yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu menarik sekali. Ya, apalagi misalnya itu kemudian kita tambah, ya kalau mau imannya tetap bagus, bergaulah dengan orang-orang yang beriman juga, ya kan. Kalau dalam bahasanya Sunan Kalijogo itu kan wong kang soleh kumpulono, berkumpullah dengan orang-orang solih gitu. Nah itu juga akan mempertahankan kualitas kita menjadi bagus. Misalnya begini, Putri kerja di SI Inovatif. Kalau lingkungannya kumuh, orang-orangnya suka menggunjing orang lain, suka mencari kesalahan orang lain, tajassus ya, mencari-cari kesalahan orang lain, lama-lama nggak nyaman.
kamu dulu pribadi baik, tapi lama-lama ikut menggunjing, ikut menjatuhkan, ikut mencari kesalahan orang, gitu kan? Terpengaruh. Tapi dari pribadimu, kamu ngajak orang lain, ketika orang lain mau ngomong kesalahan orang, jangan, ayo berkaca pada kita dulu. Lalu lingkungan itu lama-lama semuanya baik, husnudon, tanpa lepas sikap kritisnya. Misalnya, maka bekerja akan menjadi sangat nyaman, gitu kan? Kebaikan yang ada dalam diri kita juga akan terjaga. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah mungkin dari Pak Zufwan sendiri itu ada sedikit cerita tentang meningkatkan keimanan, menjaga keimanan pasca Ramadan? Pengalaman pribadi. Kalau pasca Ramadan yang dimaksud adalah setelah poso, pas bodo dan seterusnya, saya tidak tahu ya. Tapi bahwa saya mengalami misalnya perasaan atau feel yang bagus ketika berkomunikasi dengan Tuhan, ketika ibadahnya sedang baik, itu pernah tentu saja ya. Memang itu di luar Ramadan, tidak di dalam Ramadan. Tapi apakah itu dampak dari puasa Ramadan secara langsung saya tidak tahu. Tapi saya mengalami bahwa oh iya ya, yang indikatornya sih saya bikin indikator simpel aja. Misalnya yang tadinya nggak tertib sholat jamaah jadi tertib, yang biasanya nggak baca Quran jadi baca Quran, yang biasanya jarang zikir jadi banyak zikir, yang tadinya apa-apa diukur dengan rasionalitas sekarang diukur dengan hati, yang tadinya bergaul sakar PDW ya sekarang raketang sedikit-sedikit pada waktu itu ya, sedikit-sedikit ada perubahan, ada sisi-sisi yang dijaga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi situasi semacam itu saya pikir pernah ya, dan saya pikir everyone lah ya, semua orang pasti juga mengalami kayak gitu kan, situasi-situasi seperti itu. Nah, cuman saya sih tidak bisa mengatakan apakah itu hubungannya dengan Ramadan atau tidak. Bisa jadi iya, bisa juga tidak, kita tidak tahu. Ya, tapi tentu menjaga agar iman itu selalu standby dalam jiwa kita itu kewajiban seorang muslim. Makanya kenapa Allah dalam banyak ayat Quran itu mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, dalam banyak perintah. Itu menunjukkan adanya sendi dan sisi kasih sayang Allah kepada mereka. Artinya sapaan Allah kepada orang-orang yang baik itu adalah sapaan dengan nada iman, dengan kata iman. Puasa misalnya, amanu kan, kutiba alaikumusiyam. Kalau Anda nggak iman, ya nggak usah puasa, nggak apa-apa. Karena puasa itu hanya untuk orang yang ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah, beriman tadi. Kalau mereka muslim, tapi mereka tidak mau mendapatkan kasih sayang dari Allah, nggak usah puasa. Ngapain puasa? Nggak usah puasa. Saya kasih sayangnya cukup dari ibu saya. Oh ya, silakan. Nggak perlu dari Allah, ya kan? Karena gaib, nggak terasa langsung, nggak penting. Tuhan nggak penting. Saya cukup dari pasangan hidup, dari anak, dari tetangga, dari teman kuliah, teman sekolah dan seterusnya, rekan kerja, sudah cukup saya merasa mendapatkan kasih sayang. Allah nggak perlu, nggak perlu puasa, nggak perlu puasa, nggak usah puasa. Jadi kalau yang kita tanamkan adalah semacam itu, maka puasa tidak sekedar menggugurkan kewajiban kan? Berarti kita juga akan maknai di luar Ramadan, kalau kita tetap ingin mendapatkan kasih sayangnya Allah, pertahankan dong. Nah, begitu kan? Dalam situasi apapun, Allah bicara tentang sholat itu ada kata amanu, bicara tentang zakat ada kata amanu, bicara tentang puasa ada kata amanu. Bahkan bicara dalam konteks muamalah tertentu ada kata-kata amanu. Berarti seluruh rangkaian kehidupan kita itu kalau kita ingin mendapatkan perhatiannya Tuhan dan mendapatkan kasih sayang Allah, ya mestinya dipertahankan, tidak sekedar menggugurkan kewajiban. Jangan sampai seperti yang dikatakan Nabi, puasa sih kita cuma dapat lapar dan haus saja. Itu pahalanya belum tentu, ampunannya belum tentu, kelambiannya rongkaruan oleh, ngeleh cetok, misalnya gitu. Nah itu bahaya sekali kalau begitu. Kalau berarti ini puasa hanya untuk orang yang beriman. Iya kan, jelas kan kata-katanya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kalau nggak iman ya tidak hai. Karena hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman ya tidak hai, tidak disapa sama Allah. Maka
orang-orang yang besok puasa menjalankan puasa dengan sangat baik, dengan sangat serius, dengan sangat khusyuk, dengan sangat penuh kenikmatan, berarti dialah orang-orang yang sedang disapa oleh Tuhan. Tapi yang terpaksa sebenarnya nggak disapa dia, ya cuma dia orang Islam aja. Kalau dia nggak enak sama tetangga, nggak disapa tetangga kan nggak enaknya puasa dia. Nah, jadi orang-orang yang berimanlah yang dia disapa oleh Allah sehingga dia menjalankan ibadah itu. Makanya pilihannya bagaimana? Ya bagaimana kita bisa menjadi salah satu hamba Allah yang disapa oleh Allah. Bukan malah nggak disapa nggak apa deh, kapan-kapan. Misalnya enggak. Tapi bagaimana kita ini menjadi bagian dari hamba Allah yang disapa oleh Allah dengan segala sapaan yang penuh dengan keimanan itu. Lantas bagaimana untuk orang yang memiliki pikiran bahwa puasa dapat meningkatkan keimanan dia, begitu Pak? Ya, justru namanya juga kasih sayang disapa oleh orang yang maha kasih. Sekarang gini aja, Putri sama saya deket nih, sangat deket dan saya kaya raya. Kamu minta apa? Mobil tak tuh kok ke? Pergone aku cedak. Kalau kono, saya pengen dibelikan rumah Pak Zuran, tak belikan karena saya kaya raya. Tapi kalau saya tidak mampu tentu tidak saya belikan kan, kira-kira begitu kan. Cuma pertanyaannya apakah Allah tidak mampu? Tidak ada bahasa bagi Allah tidak mampu. Maha segalanya. Maka kalau sudah tidak ada jarak antara manusia dengan Allah, apapun yang kita lakukan itu menjadi ridhonya Allah. Apapun yang kita minta itu pasti akan diijabah sama Allah. Ayatnya jelas, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i dadan falistajibu li wal yu'minu bil alam yarsyudun. Jadi orang yang menjalankan puasa dengan penuh keimanan, dengan penuh kebahagiaan, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, grade-nya akan semakin naik. Automatically gitu. Dia sudah dekat sama Allah, dia menjalankan sesuatu yang Allah benar-benar cinta terhadap perbuatan, makin dekat lagi. Makanya dalam satu riwayat hadis itu dikatakan puasa itu Allah sendiri yang menilai. Iya kan? Jadi saya tidak lewat kamu, tidak lewat teman-teman yang lain. Misalnya saya pengen nilai orang, dia sendiri langsung saya panggil, saya nilai. Kalau kamu saya uji lulus, senang banget aku. Kalau kita diuji sama Allah lulus, dinilai menjadi pribadi-pribadi yang salih, yang baik ya, Masya Allah. Pasti otomatis grade-nya akan naik itu, akan naik. Dan apapun yang diminta pasti diijabah sama Allah. Jadi kalau puasa, jangan sekali-kali minta sama Allah hal yang sedikit. Itu merendahkan Allah itu. Karena Allah maha kaya, Allah ini maha luas, Allah ini maha besar, Allah ini maha segalanya. Jangan sampai minta, ya Allah please satu ini aja, itu menghina itu. Boleh minta banyak Pak? Ya justru harus minta banyak. Ya Allah saya pengen gaji 3 juta per bulan, itu merendahkan Allah menurut saya. Ya kan? Bagaimana kalau kamu diberikan oleh Allah, dikabulkan gajimu 3 juta, ning kono lelaranan, loro untu, ben minggu masuk angin, ya kan? Kupingi mulai gak krungu dan seterusnya. Maka yang diminta bukan gaji tapi rizki. Dan rizki yang kemudian Allah lekatkan pada kita itu sesuatu yang sesungguhnya ya finite sih, terbatas, tetapi terbatas dalam perspektifnya Allah itu sudah sangat besar dalam perspektifnya kita gitu. Satu contoh begini misalnya, pernah nggak kamu yang sedang nyuting kita ini minta sama Allah, ya Allah pertahankan mataku untuk bisa melihat? Enggak kan? Pernah bilang gitu? Tapi kenapa Allah kasih mata kita untuk bisa melihat? Karena Allah mengijabahi sesuatu yang kita butuhkan, bukan sesuatu yang kita inginkan. Jadi yang dikabulkan Allah itu sesuatu yang kita butuhkan. Aku njaluk Ferrari, dikabulkan. Ning saat itu saya sudah lumpuh, sudah tuli, sudah buta. Terus apa nikmatnya Ferrari itu? Nggak ada. Kita sering minta sesuatu yang kita inginkan, tapi lupa sesuatu yang kita butuhkan. Nah, sesuatu yang kita butuhkan itu jauh lebih berharga daripada sesuatu yang kita inginkan tadi. Contohnya Ferrari mau, iya kan? Wah, itu nikmat yang
Dalam pandangan Allah itu finite, itu terbatas, tapi bagi kita itu infinite. Sesuatu yang tidak terbatas, karena andai kita harus mempertahankan tubuh kita untuk tetap sehat dengan seluruh organ tubuh kita, butuh berapa miliar kita. Andai itu tidak dijaga oleh Allah. Pasang ring jantung 75 juta. Kuwi gek ringe. Urung jantungnya, belum paru-parunya, belum ginjalnya, belum livernya, belum organ tubuh yang lain. Untune kita ini jumlahnya 32 toh. Kalau kamu pasang yang gigi palsu yang kualitas terbaik itu satunya 10 juta. Berarti lah 320 juta. Kuwi ge untu, durung moto dan seterusnya. Jadi sesuatu yang finite, yang terbatas di hadapan Tuhan itu sesungguhnya infinite di dalam perspektif manusia. Jadi rezeki Allah yang sudah kita terima itu sangat tidak terbatas, dan tugas kita mensyukuri. Makin bersyukur makin keren. Kira-kira begitu. Menurut Pak Zulfan itu sebagai seorang muslim, Ya. kita selain menjaga keimanan diri sendiri, apakah kita perlu menjaga keimanan orang lain? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Satu dalilnya. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Satu. Lalu yang kedua, kita sering diajarkan berdoa Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, hamba mohon ampun untuk orang-orang mukmin laki-laki dan mukminat perempuan, berarti mukmin perempuan. Wal muslimina wal muslimat. Muslim laki, muslim perempuan. Al ahya'i minhum wal amwat. Mereka yang masih hidup maupun yang sudah mendahului kita. Kalau dari doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ada kewajiban kita untuk menjaga orang-orang di sekitar kita, keluarganya, saudara seakidah, gitu kan? Karena Imam Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan begini, persaudaraan yang diikat di atas pertalian akidah itu jauh lebih utama daripada persaudaraan yang diikat di atas pertalian darah. Misalnya gini, Putri anakku, tapi kamu murtad dari Islam. Meskipun kamu darah dagingku, kamu tidak lebih utama dari teman-teman ini yang mereka seakidah dari saya. Kira-kira begitu ya. Berarti kalau berdasarkan pelajaran-pelajaran itu, kita wajib, misalnya surat Al-Asr itu watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Jadi masuk surga itu harus ngajak orang. Kan surga itu arduhas samawati wal ard, luasnya seluas langit dan bumi. Kalau kamu masuk sendirian kira-kira piye? Celila-celili rapi nak ning surga. Enggak punya teman. Arep weanan karo sapa, arep ngobrol karo sapa gak iso. Maka perintah Quran adalah ajak orang-orang di sekitar kita di jalan kebaikan, maka nanti mereka akan bersama kita dalam jalan kebaikan itu. Jadi ada kewajiban itu. Kemudian cara misal kita melihat orang yang tidak beriman di depan kita, itu cara menegurnya pripun, Pak? Ya, pertama harus dilihat case-nya apa. Konteksnya apa dulu dong. Itu. Lalu yang kedua, tentu tidak serta-merta mengukur orang lain sama dengan kita. Misalnya, kita sudah biasa sholat, datang kepada orang yang nggak biasa sholat. Kita nggak pernah mendem, datang kepada orang yang biasa mendem. Kita punya prinsip haram tuh khamar, dia terbiasa minum, lalu tiba-tiba kita datang, haram, masuk neraka. Ya kan? Padahal perintahnya Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi hikmah itu sesuatu yang menyentuh. Tidak sekedar memperlihatkan kepada orang lain itu hitam putih, enggak. Ya kan? Tapi pelan, pasti ya, perlahan, tapi bagaimana orang itu bisa menerima. Dan yang paling penting adalah kewajiban kita itu hanya menyampaikan ya, bukan memaksa mereka untuk mendapatkan petunjuknya Allah, tidak. Nah, misalnya begini, ada seorang laki-laki yang sudah agak tua, dia bersyahadat masuk Islam di hadapan Rasulullah. Kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, aku punya 2 anak laki-laki. Mereka masih mengikuti agama nenek moyangku. Kalau mereka tidak mau masuk Islam seperti aku pecat statusnya dari anakku.
kata dia. Lalu turunlah ayat la ikraha fiddin. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam agama. Oh, Anda bayangkan ya? Anda bayangkan, oh ternyata beragama pun tidak boleh dipaksa. Tapi konteksnya orang yang non-Islam masuk ke Islam nggak boleh dipaksa. Tapi kalau sudah Islam dia punya kewajiban untuk menjalankan syariat itu. Begitu saya kira ya. Alhamdulillah kita sudah tahu cara menjaga keimanan pasca Ramadan dari Bapak Zuhron Ar-Rafi. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu Bapak untuk menyapa anak-anak SD Inovatif. Oke. Tetap bersama Lentera Innova, Let's Change Our Last Ramadan. Jernihkan pikiran, bersihkan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.